guys, kali ini kita akan membahas mengenai teori humanistik dengan anggota kelompok Birgita Lalisika, Desi Mutiara, Diana Vita, Diva Soleh, dan Eka Putri Mailani. Pernahkah kalian mendengar tentang teori humanistik? Apa sih teori humanistik itu? Dan bagaimana penerapan teori humanistik dalam pembelajaran? Baik teman-teman, sekarang kita langsung aja ke penjelasannya ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teori belajar humanistik. Jadi, teori belajar humanistik itu memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar dapat dikatakan berhasil jika pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang siswa dan bukan dari sudut pandang guru. Menurut Arthur Combs, ada dua konsep dalam belajar nih. Yang pertama ada meaning. Dalam konsep ini menekankan mengenai kebermanfaatan suatu materi pembelajaran, di mana belajar dapat terjadi apabila memiliki arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua ada lukisan persepsi diri, yang menggambarkan seorang individu seperti dua lingkaran yang bertitik pada satu pusat. Lingkaran kecil merupakan gambaran dari persepsi diri, dan lingkaran besar digambarkan sebagai persepsi dunia. Rogers mengemukakan teori bahwa setiap makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk beraktualisasi diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri meliputi yang pertama, manusia berkembang dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah keinginan individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Berdasarkan teori Maslow, humanistik menekankan motivasi untuk mengembangkan potensi penuh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini merupakan gambaran piramida kebutuhan hidup menurut Abraham Maslow. Pemenuhan kebutuhan dari yang lebih rendah akan mendorong motivasi individu untuk naik ke tingkat pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. Tingkatan kebutuhan hidup tersebut adalah kebutuhan fisiologis yang meliputi udara, makanan, dan air. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, seperti menyelamatkan nyawa, menghemat uang, serta mengambil kebijakan asuransi. Selanjutnya ada kebutuhan sosial, termasuk di dalamnya ada relasi, rasa kasih sayang, dan keluarga. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, meliputi tanggung jawab, pencapaian, serta reputasi. Dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri, seperti mengikuti ekstrakurikuler, pengembangan diri, serta berusaha menjadi juara. Asumsi dasar Fromm adalah bahwa kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah manusia. Konsep kebutuhan manusia menurut Fromm meliputi yang pertama, keterhubungan dengan orang lain. Yang kedua, sadar dengan keunggulan diri. Yang ketiga, kebutuhan akan pegangan hidup. Yang keempat, ada kepekaan akan identitas diri. Dan yang terakhir, ada orientasi untuk berpikir secara rasional.
Setelah memahami mengenai teori humanistik, sekarang kita akan membahas implikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Contohnya, guru dapat memberikan reward atau penghargaan kepada siswa. Guru dapat membantu siswa untuk memecahkan suatu masalah. Guru dapat menyediakan berbagai sumber belajar untuk siswa. Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya. Guru menghindarkan tekanan dalam lingkungan belajar siswa. Oke, jadi segitu dulu materi yang kami sampaikan mengenai teori humanistik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton.